Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sri Rahayu, NIM 342108. Saya akan menjelaskan tentang asbabul wurud dalam strategi kebijakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi asbabul wurud itu berasal dari kata sebab, yang artinya itu sesuatu benda yang mengantarkan kepada benda lainnya atau mengantarkan kepada tujuan. Asbabul al-wurud tersebut sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sebuah hadis atau pertanyaan atau kasus yang terjadi sehingga Nabi Muhammad SAW tersebut dapat menjawabnya. Nah, asbabul al-wurud itu dalam strategi kebijakan dakwah ada 4. Nah, yang pertama bersikap ramah dan bijak. Yang kedua ada bersikap tegas. Yang ketiga memberikan motivasi dan solusi. Yang keempat menghargai prestasi. Nah, nanti kita bakal menyimak dari 4 asbabul wurud tersebut. Kita akan menjelaskan satu persatu dengan lengkap. Asbab wurud hadis, strategi kebijakan dakwah. Nomor 1, bersikap ramah dan bijak. Innama buhistu muyassirina walam tub'asu muhassirina. Artinya, sesungguhnya saya diutus Allah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Secara tekstual, hadis ini mengandung suatu prinsip dalam misi dakwah yang tidak boleh menyusahkan, tetapi justru harus memudahkan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk melihat aspek kesejahteraan yang melatar belakanginya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bersumber dari Abu Hurairah anhu bahwa ada seorang Arab pegunungan buang air kecil berdiri di dalam masjid. Lalu para sahabat protes dan ingin mencegahnya. Melihat kasus ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uhu waharihu ala baulihi syahlan min ma'in audanu ban min ma'i fa innama buhistu musyairina walam tub'asyu muhassirina." Yang artinya, biarkanlah ia kencing dan siapkanlah air seember untuk menyiram atau mencuci kencingnya, sebab sesungguhnya saya diutus Allah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. 2. Bersikap tegas. Nabi SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Artinya, neraka wailal bagi orang-orang yang berwudu tidak membasuh tumitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini disampaikan Nabi dilatar belakangi pada konteks perilaku sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika para sahabat dalam perjalanan bersama Nabi. Pada saat itu Nabi berada di belakang mereka. Ketika bertemu para sahabat, mereka sedang berwudu. Seketika itu Nabi melihat para sahabat tidak membasuhi tumitnya, maka bersabdalah dengan hadis tersebut dengan suara keras. Sebab kenapa Nabi bersabda dengan suara keras seperti orang yang sedang marah, yaitu merupakan salah satu sikap Nabi SAW terhadap sahabat yang berwudu dengan cara yang salah bisa dimaklumi, karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jika tumit tidak dibasuh, artinya wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nomor 3, memberi motivasi dan solusi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al-yadul hulya khairun minal yadi sufla." Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Imam Al-Darimi dari Ibnu Umar. Pada riwayat lain, fa innal yadul hulya afdalu minal yadi sufla. Al yadul muqdiyatu khairu minal yadi sufla.
Lalu hakim berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta-minta lagi kepada siapapun, selain meminta kepada Anda kepada sampai aku meninggal dunia." Adapun latar belakang yang menyebabkan Nabi menyampaikan hadis ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bersumber dari sahabat Hakim bin Hizam. Dia berkata, "Aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberikan apa yang aku minta. Lalu aku meminta lagi dan beliau memberikan kembali apa yang aku minta. Kemudian aku datang dan meminta lagi. Lalu beliau memberikan apa yang aku minta. Setelah itu beliau bersabda, 'Ya Hakim, harta itu sangat banyak dan ada di mana? Maka barang siapa yang bersikap dermawan, ia akan diberikan berkah. Maka barang siapa yang menghadap harta dengan jiwa yang rakus, laksana orang yang makan namun tak pernah kenyang. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.' Selanjutnya nomor 4, menghargai prestasi. Imam Ahmad meriwayatkan bersumber dari Imam Al-Bazzar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-aimatu min Quraisyin walahum alaikum hakun walakum mislu lika ma'idha hustuhimu rohimu wa idha hakamu adha wa idha ahadu wa fawuk faman lam yak'al lika minhum wa alaihi la'annahullahi wal malaikati wan nasi'i hajma'ina." Yang artinya, pemimpin itu dari Quraisy, sesungguhnya mereka mempunyai hak atas mereka. Pada beberapa hal mereka dituntut untuk bersikap sayang, maka mereka bersikap sayang, dan kalau mereka menjadi hakim, maka mereka berlaku adil. Kalau mereka berjanji, maka mereka bakal menepati. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh kekuatan dari Allah, para malaikat, dan semua manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Bazar. Sepintas saat melihat hadis ini secara tekstual, sangat kental dengan kesan primordial, di mana hak pemimpin ditentukan oleh standar eksistensi dan keturunan dan bukan pada kualitas serta kemampuan juga prestasi kerja. Pemahaman seperti ini seperti tidak sejalan dengan apa ajaran agama Islam yang begitu menekankan pada aspek kualitas dan kemampuan. Hadis tersebut membicara masalah kepemimpinan politik, akan tetapi saat dilihat dari aspek kesejahteraannya, kemunculan hadis dapat dijadikanlah sebuah pembelajaran dalam strategi kebijakan dakwah yang memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Dalam realitas kehidupan sosial, politik, dan budaya, bangsa Arab baik masa Islam maupun pasca Islam, eksistensi Quraisy menempatkan posisi dan standar sosial yang tinggi serta terhormat. Jika dilihat dari aspek religiusnya, mereka banyak berpegang pada ajaran Hanafiyun, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka yang melaksanakan pengabdian dan pelaksanaan servis Ka'bah. Bangsa Arab memiliki dua asumsi. Asumsi yang pertama, bangsa Arab adalah bangsa terorganisasi atas dasar kesukuan, kesetiaan pada suku, dan ketergantungan kehormatan pada suku dipandang saat penting. Nomor 2, bangsa Arab yang membentuk umat Islam permuatan terdiri dari dua subkultur, Arab Selatan dan Arab Tengah Utara. Dengan demikian, mengangkat bangsa Quraisy menjadi pemimpin sangat beralasan. Bersumber dari hadis di atas, berkat prestasi bangsa Quraisy didukung pada kewibawaan, kemampuan, dan pengalaman serta prestasi hasil kerja mereka. Jadi persoalan di sini bukan pada eksistensi Quraisy-nya, melainkan lebih kepada kemampuannya. Nabi menyebut pemimpin dari bangsa mereka sangat berharga atas kemampuan dan prestasi mereka dalam membangun dan mempertahankan kota Mekah dan Madinah dari
berbagai musuh. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan. Selebihnya apabila ada kesalahan dalam bahasa tutur kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.